Halo Dek, jadi kita bahas tentang rate reaction. Ini adalah contohnya. Jadi di sini yang dimaksud di soal ini ada equation, rate-nya udah ditentuin. Jadi Adik bisa lihat ini rate-nya di sini di soal udah ditentuin. Rate-nya itu sama dengan K P dikali Q kuadrat. Ini kuadrat ya Dek. Terus kita disuruh melengkapi tabel. Jadi kalau ada soal bentuk kayak gini, Adik fokus ke yang data udah diketahui. Jadi ini adalah data bantunya yang udah diketahui pada eksperimen yang pertama. Nah, aku mulai dulu buat isi yang eksperimen nomor 2. Di eksperimen nomor 2, ini kan kotaknya kosong-kosong. Jadi kita cari pakai bantuan eksperimen yang pertama. Jadi kita cari eksperimen kedua dengan bantuan eksperimen yang pertama. Jadi kita tulis dulu untuk eksperimen 1 sama 2 karena kita butuh ngisi buat yang nomor 2 yang rate-nya. Jadi kita pakai rumus ini. Nah, ini tapi dibandingkan. Jadi Adik bisa tulis kayak gini. Rate 1 atau rate yang pertama, eksperimen pertama dibandingkan rate eksperimen yang kedua sama dengan masukkan di rumusnya K dikali P yang pertama ya, dikali Q yang pertama dikuadratkan dibagi K dikali P yang kedua, artinya apa? Inisial P yang kedua, reaction P yang kedua dikali Q yang kedua dikuadratkan. Coba dilihat di sini. Di sini ada yang sama nggak? Nah, di sini ada bisa lihat P yang pertama sama P yang kedua, ini Dek. Sama ini itu dia besarnya sama. Jadi ini bisa langsung Adik coret, K-nya juga, P-nya juga. Jadi kita fokus yang ada di sini. Sekarang kita masukkan nilai angkanya, Dek. Rate yang pertama berapa? 2,10 dikali 10 pangkat min 3. Terus yang kita cari adalah rate yang kedua. Berarti sama dengan Q1-nya berapa, Dek? Q1-nya kita masukkan 3,30 kali 10 pangkat min 2. Oh iya, kalau misalnya ada bentuk kayak gini, itu bisa digabung jadi bentuk kayak gini, Dek. Nah, baru nanti kuadratnya di luar biar memudahkan. Yang kedua, ya Q-nya berapa? 1,65 dikali 10 pangkat min 2. Nah, di sini ada yang bisa kita coret. Ini sama ini bisa kita coret ya, Dek. Terus dibagi 1, di sini dicoret, ini 2, ini 1. Jadi kita bisa tulis di sini 2,10 dikali 10 pangkat min 3 dibagi rate yang kedua itu sama dengan kita keluarkan 2 dibagi 1, 2. Atau 2 dikuadratkan, 2 dikuadrat dibanding 1. Ini aku lanjutkan di samping ya, Dek. Berarti sama dengan 2,10 dikali 10 pangkat min 3 dibagi dengan rate-nya yang kedua sama dengan 2 kuadrat 4/1. Jadi kalau Adik mau cari rate yang kedua, itu berarti jawabannya berapa, Dek? Jawabannya adalah 2,10 dikali 10 pangkat min 3 dibagi dengan 4. Jadi jawabannya adalah kita bagi berarti 0,525 dikali 10 pangkat min 3. Satuannya adalah mol per dm kubik atau bisa ditulis mol per dm min 3. Ini adalah jawabannya. Sampai di sini Adik paham nggak? Oke, kalau Adik paham, kita lanjutkan buat cari yang tabel yang nomor 3. Ini kita bisa kita isi di sini 0,525 dikali 10 pangkat min 3. Sekarang kita lanjutkan buat tabel yang ketiga ya, Dek. Ini aku pakai slide selanjutnya. Nah, di tabel yang ketiga, bedanya apa? Bedanya di tabel yang ketiga yang dicari adalah P-nya. Adik bisa lihat di tengah-tengah sini yang kosong adalah P-nya. Selanjutnya kita bisa pakai eksperimen keberapa? Sebenarnya bisa pakai eksperimen 2 sama 3, tapi bisa juga 1 sama 3. Nah, karena lebih gampangnya, aku pakai yang 1 aja ya. Jadi aku tulis dulu.
Ini untuk eksperimen, biar lebih gampang, eksperimen 1 dan 3. Kita masukkan kayak tadi, pakai perbandingan rate-nya, berarti rate eksperimen 1 dibanding rate eksperimen 2 berarti sama dengan K dikali P1 dikali Q1 kuadrat dibagi dengan konstanta dikali dengan P yang kedua dikali dengan Q yang kedua kita kuadratin juga. Nah, di sini rate-nya karena dua-duanya ada bisa langsung kita masukkan berarti 2,10 dikali 10 pangkat min 3 dibagi 7,00 kali 10 pangkat min 4 sama dengan karena K-nya sama bisa kita coret K-nya. Terus P-nya di sini P yang pertama ketemu berapa, Dek? Ketemunya 2, di situ udah ada ya nilainya 2,40 kali 10 pangkat min 2 dibagi dengan P2-nya berapa? Ini yang kita cari. Dikali, ini punya Q-nya 3,30 kali 10 pangkat min 2 dibagi 1,10 kali 10 pangkat min 2, ini kita kuadratin. Ini sama ini bisa kita coret, sisanya min 1. 2,10 sama 7 bisa kita coret, ini kebanyak 0,3. Nah lagi deh. Nah ini 3,30 sama 10 kita coret, atasnya 3, ini kita coret habis. Jadi angkanya adalah 1/0,3 dikali 10 min 1 sama dengan 2,40 kali 10 min 2 dibagi P2 dikali dengan 3 kita kuadratin, Dek. Berarti 3 kuadrat. Aku lanjut ke samping ya, Dek. Berarti ini 1/0,3 dikali 10 pangkat min 1 sama dengan 2,40 kali 10 min 2 dikali 9 dibagi P2. Jadi kita bisa cari P2-nya sama dengan 2,40 ya dek 2,40 dikali 10 pangkat min 2 ya dek min 2 terus sorry ini tadi aku ada yang salah ya dek 2,10 dibagi 0,3 jadi aku salah di sini. Nah, harusnya 2,10 dibagi 7 itu 0,3 ada di atas. 0,3 jadi ini adik masukkan di sini. Sini ada 0,3. Udah sama adik bisa coret. Oh ini masukkan aja berarti ini aku hapus dulu ya dek. Ini salah. Aku benarkan. Berarti ini sama dengan 0,3 dibagi 10 pangkat min 1 ya dek. Terus kita kalikan silang. Berarti kita cari P2 itu sama dengan 2,40 dikali 10 pangkat min 2 dikalikan 9 dikalikan 10 min 1 dibagi dengan 0,3. Berarti ini kita bisa coret 0,3 sama 0,9 kita coret berarti di atasnya 0,1. Sorry, 0 ini 3 ya, kok 0,1. Tadi aku cek 9 dibagi 0,3, benar ya dek, udahan? Adik bisa lihat 9 dibagi 0,3. Oh iya, 30. Sorry, aku salah ini. Ini berarti 3 kalikan sama 2,40. Ini 72 hasilnya dikali 10 pangkat min 3. Berarti
bisa kita tulis 7,2 dikali 10 pangkat min 3. Berarti ini satuannya adalah mol per desimeter kubik. Jadi jawabannya untuk P yang ini adalah 7,2 dikali 10 pangkat min 3. Berarti ini jawabannya untuk P yang sebentar deh, ini adalah eksperimen ketiga 2,10 7. Oh, ini aku salah di sini ya, Dek. Ini rate yang ketiga ya, Dek. Ini yang ketiga. Ini semuanya punyanya yang ketiga ya. Aku tadi salah tulis. Ini yang ketiga. Ini yang ketiga. Jadi P3-nya di sini berapa, Dek, tadi? 7,2 dikali 10 pangkat min 2. Sampai di sini Adik paham nggak? Oke, kalau Adik nggak bingung, aku lanjutkan buat yang nomor 4. Jadi caranya sama, nomor 4, cuman eksperimennya aja yang beda. Jadi kita tulis lagi, eksperimen keberapa, Dek? Eksperimen ke-1 dan ke-4. Bedanya kalau di eksperimen yang 4, yang nggak ada adalah Q-nya. Jadi kita masukkan kayak tadi, rate 1 dibandingkan dengan rate 4 sama dengan K dikali P dikali dengan ini punya 1 ya, Q1 kuadrat dibagi dengan K dikalikan P4 dikalikan dengan Q4 kuadrat. Rate 1-nya berapa, Dek? Rate 1-nya 2,10 dikali 10 pangkat min 3. Rate 4-nya berapa? 4,20 dikali 10 min 3. Sama dengan konstanta sama konstanta bisa kita coret ya, Dek. Berarti P1-nya berapa? 2,40 kali 10 min 2. P4-nya berapa? 1,20 kali 10 min 2. Kita kurangi. Ini berarti Q1-nya berapa? Kita masukkan aja langsung. Q1-nya adalah 3,30 kali 10 pangkat min 2. Adik kuadratin di sini dibagi dengan Q4 kuadrat. Ini bisa kita coret deh, ini habis, ini sama ini 2. Terus ini juga habis, ini sama ini 2. Berarti di sini 1/2 sama dengan 2 dikalikan 3,30 kuadrat. 3,30 kuadrat hasilnya adalah 6,6. Ini coba deh bentar ya, aku cek 3,30. Hasilnya, aku salah ya, hasilnya 10,89 dikali 10 pangkat min 4 dibagi dengan berapa, Dek? Q4 kuadrat. Selanjutkan di samping ya, Dek. Jadi dari sini Adik udah kelihatan, berarti buat cari Q4 kuadrat itu berarti sama dengan 2 dikali 2 dikali 10,89 dikali 10 pangkat min 4. Berarti untuk Q4 berarti hasilnya berapa? Kita kalikan, Dek. 2 kali 2, 4. 4 kita kalikan dengan 10,89. 43 masih kuadrat ya, 43,56. Jadi kita mau cari Q4 berarti sama dengan akar 43,56. Hasilnya berarti akar 43,6 kali, ini tadi masih ada kali 10 pangkat min 4 kali 10 pangkat min 4, kalau kita keluarin jadi 10 pangkat min 2. Satuannya apa, Dek? Satuannya mol per dm pangkat 3. Berarti jawaban untuk Q4 itu adalah ini. Jadi kita bisa isi di sini 6,6 dikali 10 pangkat min 2. Sampai di sini Adik bingung nggak? Oke, kalau Adik nggak bingung, kita lanjutin buat pertanyaan selanjutnya ya, Dek.